Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan tentang memori, pikiran, dan bahasa. Sebelumnya, nama saya Ahmad Gozi Alwi Muharomi dan teman saya Hanagina Fauzia. Yang pertama ada di mana memori disimpan. Mengenai daerah di mana memori disimpan, para ahli masih berbeda pendapat. Yang pertama ada Carl Laszlo mengatakan bahwa memori tidak berada pada suatu titik atau daerah tertentu di otak. Banyak bagian dari otak yang terlibat. Kedua ada Donald O. Hebb, Universitas McGill, mendapati bahwa bagian-bagian ini mempunyai fungsi yang berbeda-beda, meskipun semuanya menopang penyimpanan memori secara utuh. Yang ketiga ada bahwa memori tidak terletak pada satu tempat di otak juga dikemukakan oleh ahli-ahli lain. Dengan memakai alat PET, Tulving dan Lipage menunjukkan bahwa memori memang tidak berada di suatu tempat khusus di otak. Yang terakhir ada penemuan baru yang menarik dari penelitian yang dilakukan oleh Kapur dan kawan-kawan dan Kabeza dan kawan-kawan bahwa penyimpanan memori dilakukan oleh hemisfer kiri, khususnya di korteks prafrontal, korteks cingulate anterior, dan gyrus parahipokampal. Sementara itu, retrieval memori dilakukan oleh hemisfer kanan pada tiga daerah yang sama. Pola ini kemudian dikenal dengan nama HERA atau Hemispheric Encoding atau Retrieval Asymmetry. Selanjutnya, Canfield dan Robert menyebutkan adanya memori pengalaman, memori konseptual, dan memori kata. Memori pengalaman adalah memori yang berkaitan dengan ihwal-ihwal di masa lalu. Makin bermakna suatu pengalaman, makin lama memori itu disimpan dan diingat. Memori konseptual adalah memori yang dipakai untuk membangun suatu konsep berdasarkan fakta-fakta yang masuk. Setelah anak diperkenalkan dengan konsep kupu-kupu, misalnya, dan kemudian melihat gambar kupu-kupu atau kupu-kupu yang lain, maka si anak akan membangun konsep mengenai binatang ini sehingga akhirnya tersimpanlah konsep kupu-kupu itu di memorinya. Memori kata adalah memori yang mengaitkan konsep dengan wujud bunyi dari konsep tersebut. Seorang yang lupa nama suatu benda gagal memanfaatkan memori kata. Lanjutan dari macam-macam memori, psikolog William James membagi memori menjadi dua kelompok besar, yaitu memori pendek dan panjang. Memori pendek dibagi lagi menjadi dua subbagian, yaitu memori sejenak atau immediate memory dan memori kerja atau working memory. Memori pendek sesuai dengan namanya, memori pendek merujuk pada macam memori yang menahan informasi secara temporer sampai memori itu dilupakan atau dimasukkan ke dalam memori panjang. Yang pertama ada memori sejenak atau immediate memory, merujuk pada informasi yang dapat ditahan pada saat informasi itu diperoleh sehingga fokus perhatian ada pada alur pikiran yang sedang melaju. Kapasitas memori seperti ini sangat terbatas. Ia hanya dapat menahan sekitar 7 digit angka atau ihwal. Memori pendek yang sejenak juga tidak tahan lama, maksimal 30 detik. Selanjutnya ada memori kerja atau working memory. Memori pendek sejenak dapat diperpanjang untuk beberapa menit dengan cara pengulangan. Perpanjangan seperti ini membuat memori pendek sejenak menjadi memori kerja. Selanjutnya, Tufil and Tufil dan Lepage membagi memori menjadi dua kelompok besar, kelompok proskopik, memori non-episodik, dan memori palingskopik atau memori episodik. Memori proskopik atau non-episodik pada memori proskopik pengalaman pada suatu waktu dimanfaatkan untuk menangani kasus di masa depan. Anak-anak yang jarinya terbakar karena main dengan korek api akan menghindar atau berhati-hati dengan benda itu lagi. Memori paling skopik atau memori episodik, memori paling skopik atau episodik merujuk tidak ke masa depan tetapi ke masa lalu dan bersifat individual. Pengalaman seorang dalam hidupnya membentuk memori bagi diri sendiri. Selanjutnya ada pembentukan dan pemakaian memori. Memori dibentuk dan dipakai melalui tiga tahap. Yang pertama ada tahap input,
kedua tahap penyimpanan, dan ketiga tahap output. Satu, ada tahap input. Pada tahap input, orang umumnya menerima masukan, baik lisan maupun tulisan, kemudian memberikan interpretasi tentang masukan itu untuk memahaminya. Biasanya orang memperhatikan maknanya, bukan kata-katanya. Karena itu, yang disimpan dalam memori bukan kata-kata yang didengar atau dibaca, tetapi isi dari keseluruhan kata-kata itu. Itulah sebabnya kalau orang harus menyatakan kembali apa yang baru didengar atau dibaca, dia tidak akan memakai kata-kata yang persis sama. Yang kedua ada tahap penyimpanan. Tahap penyimpanan dimulai dengan proses menyimpan informasi pada memori pendek. Informasi yang dirasa tidak perlu atau hanya diperlukan secara sementara disimpan hanya di memori pendek ini. Bila dirasa perlu untuk disimpan dalam jangka waktu lama, maka informasi itu dikirim ke memori panjang. Memori panjang tidak hanya menyimpan makna saja, kadang-kadang hafalan verba juga disimpan. Tidak sedikit orang yang dapat mengucapkan surat Al-Fatihah dengan fasih, tetapi mereka tidak dapat berbicara bahasa Arab. Lalu ada tahap output. Pada tahap output, ada dua cara yang dipakai, yaitu rekognisi atau recognition dan recall. Rekognisi adalah proses pemanggilan memori dengan meminta seseorang untuk dapat merekognisi sesuatu yang telah diberikan kepadanya sebelumnya. Jadi, si subjek misalnya diminta menjawab apakah benda yang ditunjukkan kepadanya itu telah dia lihat sebelumnya. Pada tahap recall, orang diminta untuk menyatakan sesuatu yang telah dia lihat atau dengar sebelumnya. Dia diminta untuk menyebutkan nama benda yang telah diperlihatkannya sebelumnya. Pada umumnya, rekognisi lebih mudah daripada recall. Selanjutnya ada memori dan hafalan. Hafalan adalah memori, tetapi prosesnya berbeda. Memori bisa terbentuk tanpa kita mengadakan suatu usaha khusus untuk memperolehnya. Kalau seseorang menceritakan kejadian yang terjadi padanya tadi pagi, kejadian itu akan dapat masuk ke dalam memori kita hanya dari mendengarkan cerita itu. Sebaliknya, hafalan hanya akan dapat menjadi memori dengan suatu usaha atau tindakan yang khusus. Seorang aktor harus mempelajari berulang-ulang atau menghafalkan naskah yang akan diucapkannya. Dia menyimpan hafalan itu dalam memorinya. Makna kalimat akan lebih mudah dihafal daripada kalimat. Proposisi dalam memori. Seperti sebelumnya, yang disimpan dalam memori bukanlah kata, tetapi makna. Begitu makna suatu ujaran kita tangkap, kata-katanya tidak kita perlukan lagi, hanya makna. Atau proposisilah yang kita simpan. Selanjutnya ada pikiran dan bahasa. Filosof seperti Mueller berpandangan bahwa bahasa dan pikiran tidak dapat dipisahkan. Manusia tidak mungkin berpikir tanpa bahasa dengan pengertian bahwa bahasa dan pikiran itu saling terkait. Orang telah lama pula memperbincangkan pengaruh bahasa terhadap pikiran, atau sebaliknya. Pemikiran itu dimulai di Jerman pada abad ke-18, terutama oleh Johann Herder. Konsep ini dapat kita terapkan pada bahasa-bahasa di Indonesia. Seperti kita ketahui, bahasa Jawa misalnya mempunyai 15 kategori untuk nasi, yaitu pari, gabah, beras, menir, sego, intip, upo, dan seterusnya. Dengan bahasa seperti ini, orang Jawa memandang dunia makanan sangat berbeda dengan misalnya orang Amerika oleh bahasanya dibimbing untuk melihat hanya satu kategori saja, yaitu rice. Pandangan atau hipotesis yang mengatakan bahwa bahasa mempengaruhi cara berpikir penuturnya dirujuk dengan nama hipotesis relativitas linguistik. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.